Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat itu adalah nikmat ilmu syar'i. Nikmat diberikannya kita kesempatan demi kesempatan untuk mempelajari ilmu agama ini. Karena nikmat ilmu agama lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lain dalam urusan dunia. Sebagaimana dulu kita singgung perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibb, wa la yu'til imana illa man yuhibb." Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada semua orang. Baik orang itu dicintai oleh Allah, mukmin, ahli taat, maupun orang yang tidak Allah cintai. Orang itu orang musyrik, orang kafir, orang munafik, ahli maksiat, semuanya dapat kenikmatan dunia. Tapi Allah tidak memberikan nikmat iman, nikmat ilmu syar'i yang bermanfaat kecuali hanya kepada orang yang Allah pilih, orang yang Allah cintai. Sehingga terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini, di akhir zaman, di mana banyak fitnah bertebaran, maka nikmat ilmu syar'i ini semakin terasa berharga dan terasa besar manfaatnya. Di mana banyak orang melakukan kezaliman, kemaksiatan, kerusakan di muka bumi, tapi orang-orang yang memiliki ilmu syar'i adalah orang-orang yang menahan diri. Orang-orang yang bersabar atas kondisi dan situasi saat ini. Orang-orang yang berpikir tidak hanya dengan kepalanya saja, tapi dengan hati dan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dengannya dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang patut kita syukuri, terlebih di zaman seperti sekarang ini. Kemudian kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi', dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat secara zatnya ataupun yang tidak bermanfaat karena memang tidak Allah berkahi. Sehingga jemaah sekalian, ilmu syar'i yang Allah berikan kepada kita terus kita mintakan kemanfaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi sehingga ilmu itu bermanfaat untuk kita dan orang-orang terdekat kita. Atas izin Allah Subhanahu wa taala akan kita lanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabul Jami' yang disusun oleh beliau Al-Ustaz Ad-Doktor Firanda Andirja, hafizahullahu wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah wa saddada khutahu wa waffaqahu lima yuhibbu wa yarda. Kita sebelumnya selesai dari hadis yang ke-5. Akan kita lanjutkan hadis yang ke-6 di buku yang saya pegang ini di halaman 49. Diberikan judul oleh penulis Anjuran Menjilati Jari Sesudah Makan. Hadisnya muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya jika salah seorang dari kalian menyantap makanan, janganlah ia mengusap atau membersihkan tangannya sehingga ia menjilatinya atau meminta kepada orang lain untuk menjilatkan tangannya tersebut. Agak kaget ya. Nanti akan kita pelajari. Insya Allah akan kita pelajari penjelasannya supaya tidak kaget ya. Dan jangan asal praktek ya. Karena nanti akan membuat orang tidak nyaman. Akan kita baca penjelasan dari beliau, hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita salah satu adab makan yang sangat penting. Ya, adab makan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Jangankan adab makan, adab buang air saja diajarkan oleh Nabi SAW. Itu semakin menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna sampai urusan perut, baik yang apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, bagaimana caranya, bagaimana adab-adabnya, bahkan setelah itu selesai dari makan, buang air, bagaimana adab-adabnya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semakin menunjukkan kesempurnaan agama Islam dan tidak ada yang sempurna di agama manapun seperti agama Islam. Tidak ada yang sempurna seperti agama Islam dari agama manapun. Makanya saya pernah membaca sebuah pernyataan tentang kesehatan di dunia barat. Itu mereka tidak mengerti istilah nifas. Mereka tidak mengerti istilah nifas. Dalam Islam dikenal dengan istilah nifas, itu adalah bagi wanita yang setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan maka ada masa tunggu. Ya, masa tunggu di mana di masa itu akan terus keluar darah, ya, sampai kemudian bersih. Biasanya berapa? 40 hari. Ya. Dalam masa nifas itu maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan aktivitas suami istri. Ya, tanda kutip ya. Tidak boleh. Dan bagi suami harus bersabar. Bersabar. Ya. Ya monggo kalau mau bilang ke istrinya, disinilah muncul hikmah poligami, monggo. Urusan dapur masing-masing. Saya tidak mau menganjurkan ya atau melarang. Itu urusan rumah tangga masing-masing. Monggo dibicarakan kalau berani. Tapi intinya orang-orang kafir tidak mengerti istilah nifas. Sehingga dalam pikiran mereka ya, terutama yang suami, kalau sudah melahirkan ya sudah main lagi begitu. Akhirnya banyak kasus pendarahan akut ya, sehingga tidak jarang menyebabkan kematian. Ya, kematian si wanita ya, si istri. Waliyadzubillah. Tapi agama Islam mengenal istilah nifas ya. Sehingga banyak sekali manfaatnya ya. Banyak sekali manfaatnya. Dan di antaranya adalah menjaga kesehatan, bahkan menjaga nyawa si wanita, menjaga nyawa si istri. Kita patut bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau urusan-urusan besar saja dibahas, apalagi urusan kebalik ya, kalau urusan-urusan kecil, belakang, urusan yang tabu ya, yang menurut masyarakat itu tabu, saru ya, dibahas, dijelaskan dalam agama Islam, apalagi urusan-urusan yang tidak tabu ya, urusan yang nampak. Makan itu kan aktivitas, ya bisa jadi aktivitas sosial, karena sekarang kan banyak rumah makan. Makan itu di tempat-tempat publik ya, tempat-tempat umum. Sehingga adab-adab makan itu harus kita pelajari. Nah, beliau di sini menjelaskan bahwa setiap kita harus berusaha menghabiskan makanan yang kita miliki, yang kita santap, sampai bersih tak tersisa. Sehingga ini bisa meminimalkan kemubadziran. Kita kalau makan diusahakan disantap semuanya sampai bersih tak tersisa. Ini bukan urusan maruk ya, bukan urusan serakah, tapi ini memang makanan yang sudah kita ambil dan khusus untuk kita, maka kita habiskan. Ya, kita habiskan. Begitu pula minum ya. Yang sering terjadi di kita adalah masalah minum terutama ya. Minum itu banyak orang yang tidak menghabiskan minumannya, air mineral ya. Ya, sering kali itu, dimanapun.
Ya, baik yang itu kemasan cup maupun kemasan botol ya. Jangankan yang botol sedang ya, yang cup kecil yang 200-an mili atau yang botol kecil 300-an mili itu pun banyak orang tidak menghabiskan. Banyak orang tidak menghabiskan, dan itu mubadzir ya. Itu mubadzir sia-sia. Dan itu adalah perbuatan setan ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan jangan kalian menyia-nyiakan makanan dan minuman, karena sungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan makanan dan minuman adalah saudaranya setan ya. Kan kita tidak mau dicap sebagai saudaranya setan. Dan ternyata masih banyak orang-orang di antara kita yang sudah mengaji tapi belum perhatikan urusan adab yang satu ini. Sehingga ketika kita makan, kita berusaha untuk menghabiskan makanan yang sudah kita ambil. Ini akan meminimalkan kemubadziran. Ya. Satu. Yang kedua, akan jauh dari sikap kufur nikmat. Ya. Ya. Manfaat yang kedua, akan jauh dari sikap kufur nikmat. Yang pertama tadi apa? Meminimalkan kemubadziran. Andai kata semua orang menghabiskan makanan yang diambil, ya, minuman yang diambil, maka setan itu tidak akan punya makanan. Ya. Setan tidak akan punya makanan. Karena setan itu ikut makan bersama manusia. Ya. Dan itu pernah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Ya. Ketika itu ada seorang pemuda yang makan lupa belum mengucapkan bismillah. Dan Nabi melihat setan ikut makan dengan pemuda tadi. Lalu pemuda tadi kemudian teringat dan mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. Lalu setan itu kemudian muntah-muntah. Ya. Muntah-muntah. Tapi ini jangan dibuat mainan. Ya. Wah, saya mau bikin setan muntah-muntah. Jangan dibuat mainan. Ini hadis ya. Dari Nabi SAW, jangan dibuat mainan. Karena sebagian orang menganggap sebagian hadis itu pantas untuk dibuat-buat mainan. Ya. Apalagi kemudian ada yang sengaja makan pedas-pedas, tidak baca bismillah, biar setannya ikut, lalu ketika giliran minum, baca bismillah. Supaya setannya kepedesan. Ya ini kan perkara gaib ya, kita tidak tahu bagaimana setan itu apakah terpengaruh dengan makanan pedas yang kita makan atau tidak gitu loh. Ini perkara gaib, kita tidak lihat. Jangan dibuat mainan, karena sebagian orang menganggap hadis itu boleh dibuat candaan. Oleh karenanya dulu pernah ketika dibahas hadis tentang merapatkan shaf, ya, barisan sholat itu harus rapat, karena di antara manfaatnya adalah supaya setan tidak ada celah untuk dia di situ kemudian mengganggu orang-orang yang sholat berjamaah. Lalu kemudian dibuat candaan. Loh, kalau saya malah direnggangkan sekalian biar setan ikut sholat, kan bagus loh. Ya. Setan itu tidak sholat gitu loh. Kita harus paham setan itu tidak sholat. Iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Padahal itu perintah Allah. Ya, itu perintah Allah. Tidak mau. Setan itu anak cucunya, bala tentaranya iblis, tidak ikut sholat. Dia hadir di saf-saf itu yang renggang untuk mengganggu orang sholat. Sehingga perintah Nabi untuk dirapatkan supaya setan tidak ada tempat di situ. Bukan malah dibuat guyonan, lebih direnggangkan lagi biar setannya pada ikut sholat. Setan tidak ikut sholat. Kalau ada celah, setan hadir di situ untuk mengganggu orang sholat, bukan justru ikut sholat. Sehingga hadis-hadis itu sebaiknya dipahami sebagaimana mestinya, bukan dijadikan candaan. Kemudian manfaat yang ketiga, akan semakin mudah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Tadi kan manfaat pertama meminimalkan kemubadziran. Manfaat kedua, jauh dari sikap kufur nikmat. Ya, jauh dari sikap kufur nikmat. Karena orang-orang yang menyia-nyiakan makanan dan minuman, disadari maupun tidak, dia melakukan kufur nikmat. Dia melakukan kufur nikmat. Padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sia-siakan. Kemudian manfaat yang ketiga, semakin mudah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Di antara tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makan dan minum adalah kita habiskan. Kita habiskan. Dan biasanya sebagai tuan rumah itu akan senang ketika punya tamu,
apa yang dihidangkan dan sudah diambil di piring, di gelas, itu dihabiskan. Ya atau tidak? Iya. Sangat jengkel sekali. Jangankan tamu, orang rumah saja itu kalau tidak menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil di tempat masing-masing, di piring, di gelas, itu sebagai ibu rumah tangga akan jengkel, akan marah. Ya, akan jengkel, akan marah. Apalagi kalau itu dilakukan oleh tamu, ya, orang yang datang bertamu. Maka di antara manfaatnya adalah kita semakin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada orang yang telah menyiapkan makanan itu. Karena makanan dan minuman itu disiapkan dengan usaha, dengan usaha, dan dibeli dengan uang, dan uang dicari dengan bekerja, ya, lelah, ya. Maka kita pahamkan ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kalau mau ambil makan, ambil minum dikira-kira. Jangan sampai melebihi porsi, sehingga tidak ada yang tersisa, ya. Kalau memang nasinya cukup 1 centong, ya ambil 1 centong. Kalau 2 centong, ya 2 centong. 3 centong, 3 centong. Sesuaikan porsi masing-masing. Jangan bisanya makan 1 centong, ambil 2 atau 3 centong. Akhirnya kemudian apa? Tersisa. Siapa yang menghabiskan? Ya kata si anak, bapak. Ya, abi yang akan menghabiskan. Ya, ini diantara sebab bapak akhirnya menjadi buncit, menjadi gendut. Karena menghabiskan makanan dari si anak, si istri. Tapi kita pahamkan kepada anak-anak kita, sebelum mengambil, dikira-kira porsinya berapa, kebutuhannya berapa. Makanya kita tanya anak-anak ketika mau diambilkan makan, tanya, segini kurang, kalau dikira-kira kebanyakan, dipastikan, ya. Kalau tidak habis, awas. Ya, diberikan, tapi bukan benar-benar diawasi, ya, tapi diberikan pendidikan dan pemahaman bahwa makan itu harus sesuai porsi dan dihabiskan. Sehingga tidak ada yang mubadzir. Lalu beliau di sini menyampaikan bahwa Islam mengajarkan agar sisa-sisa makanan terkecil yang tertinggal atau menempel di jari jemari dan peralatan makan juga dibersihkan. Ya. Islam mengajarkan agar sisa-sisa makanan, ya terkecil sekalipun, baik itu yang tertinggal di tempat atau alat makan, atau yang menempel di jari-jari ketika makan dengan menggunakan tangan, itu dibersihkan. Dibersihkan bukan dibuang, ya, tapi disantap habis juga. Disantap sampai habis. Ada 2 cara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama dengan cara dijilat. Ya. Yang pertama dengan cara dijilat. Ya. Dan cara dijilat ini dirinci lagi oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Nanti akan kita bahas rinciannya. Bisa dijilat sendiri ataupun dijilatkan oleh orang lain. Nanti akan kita baca rinciannya. Cara yang kedua, makanan yang jatuh, ya, yang jatuh dan masih mungkin untuk dibersihkan, maka jangan dibuang. Ya, makanan yang jatuh dan masih mungkin untuk dibersihkan, maka jangan dibuang, tapi diambil, dibersihkan dan disantap. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhha falyumit ma kana biha min adha wal yakulha wala yada'ha lisyaitan." Jika makanan kalian terjatuh, maka ambillah. Jelas tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kalau makanan kalian terjatuh, maka ambillah. Hendaknya dibersihkan makanan tersebut dari kotoran yang menempel padanya, lalu makanlah. Jangan sekali-kali ia tinggalkan makanan tersebut untuk setan. Ya, jangan ditinggalkan makanan itu akhirnya kemudian disantap oleh setan. Kalau dulu di masyarakat kita dikenal dengan belum 5 menit. Ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak anak-anak mengenal istilah itu, ya. Kalau makanan jatuh, lalu kemudian diambil, dibersihkan dengan alasan belum 5 menit. Ya. Meskipun pembatasan 5 menit ini juga perlu dalil. Ya. Tapi kalau hanya sebagai untuk memotivasi diri sendiri supaya tetap mau mengambil, ya tidak masalah. Belum lama. Ya. Artinya kan belum, insya Allah belum dijangkiti oleh kuman-kuman. Ya. Baru plek langsung diambil. Ya.
Tapi apakah kuman itu datang setelah 5 menit juga perlu dibuktikan oleh kesehatan ya, oleh medis ya. Tapi yang jelas makanan itu baru terjatuh dan masih bisa untuk dibersihkan kemudian disantap ya diambil, jangan dibuang. Jangan justru kemudian diinjak-injak ya. Sebagian orang tidak paham ketika makanan terjatuh kemudian padahal masih bisa dibersihkan, apalagi makanan kering ya. Makanan kering, snack, makanan ringan. Itu kalau jatuh dan jatuhnya ke tempat yang kering, bukan ke air ya, bukan ke selokan, itu kan bisa diambil. Diambil kemudian ya dilihat. Kalau memang bersih langsung makan. Kalau ada beberapa debu yang menempel, pasir, ya, dikibas-kibaskan ya sampai bersih kemudian dimakan. Jangan justru diinjak ya. Diinjak ya. Padahal temennya yang tidak ditawari barangkali nunggu ya, ada yang jatuh ya, barangkali. Ya saking pelitnya si pemilik makanan sampai nunggu ada yang jatuh ya. Ya, barangkali wah ada yang jatuh nanti nggak diambil, saya ambil nih. Tapi nanti yang jatuh malah diinjak ya. Ya ini kurang menghargai makanan. Ya. Hadisnya jelas ya. Padahal itu Nabi SAW dan Nabi tidak hanya sekedar ngomong ya. Jangan dianggap Nabi cuma ngomong, Nabi tidak praktik. Masa Nabi tega melakukan itu? Loh enggak. Ini adab yang memang diajarkan oleh Nabi dan diamalkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi tidak hanya sekedar bicara, ya. Tidak sekedar bicara, Nabi praktekkan itu. Sehingga beliau tidak gengsi. Ya. Ketika makanan terjatuh, Nabi ambil. Ketika beliau makan menggunakan tangan, ya, yang disebutkan di hadis yang lain dengan 3 jari ya, ini ya 3 jari ya. Sunnahnya kan dengan tiga jari. Meskipun dengan 4 atau 5 itu tidak masalah. Tapi kalau ingin benar-benar mengikuti sunnah, maka dengan 3 jari. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama adalah makan dengan 3 jari itu maka yang diambil adalah sedikit ya. Sehingga mengunyahnya pun lebih mudah ya. Kalau dikunyahnya lebih mudah hingga akhirnya apa? Makanan itu bisa terkunyah dengan sempurna. Itu bisa menjaga kesehatan pencernaan. Kesalahan di banyak dari kita adalah makan ya dengan 5 jari, ya, apalagi sebagian orang, mohon maaf ya, sebagian orang itu tidak begini ya, tapi begini. Ya nggak tahu kalau jamaah ada yang merasa. Ya. Yang jelas saya pernah melihat beberapa orang makannya bukan begini tapi begini. Ini banyak loh ini. Kemudian mangapnya pun lebar sekali. Ya. Ini mungkin 1 centong ya, dimasukkan semua dan ngunyahnya pun kesulitan. Akhirnya mengunyahnya tidak sempurna dan langsung telan. Dikunyah beberapa kali saja, belum sempurna benar, akhirnya kemudian dia telan. Itu membahayakan pencernaan, benar. Makanya banyak kasus penyakit dalam itu urusannya dengan makan dan minum. Iya benar. Makanya dokter seringkali bertanya, habis makan ini, habis makan itu, habis minum ini, minum itu, kan seperti itu. Karena kesehatan kita seringkali bergantung pada apa yang kita makan dan minum. Ya. Dan itu dijelaskan oleh Nabi SAW, adab makan minum, makanan apa yang baik, ya, minuman apa yang baik, bagaimana porsinya, bahkan minum pun diajarkan. Ya, jangan sampai nafas di bejana, di gelas. Ya. Ambil 1 teguk, ya, kemudian angkat gelasnya, kemudian nafas. Ya. Tarik nafas lagi, minum lagi kan. Kan seringkali di kita enggak ya, glek, wah, ya nafasnya di dalam gelas itu ya. Seringkali kita luput dari adab makan dan minum yang itu di antara sebab kesehatan tubuh kita. Maka kita sangat perlu sekali untuk belajar adab dan minum yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu beliau sebutkan, penulis sebutkan bahwa Nabi SAW ketika menjelaskan adab makan yang tadi, mengambil makanan yang terjatuh, itu terjatuhnya di mana jamaah? Terjatuhnya di mana kira-kira? Jatuhnya kan di tanah atau di pasir ya. Karena saat itu kan belum ada keramik ya. Belum ada lantai keramik, belum ada. Di mana-mana seringkali hanya pasir, tanah. Ya paling banter kan tikar ya, tikar, karpet. Ya karpet sederhana, tikar. Karena kan Nabi dan para sahabat banyak orang-orang yang status ekonominya biasa, bukan orang-orang kaya. Kita tidak bicara tentang raja ini, raja itu, penguasa ini, penguasa itu, enggak. Kita bicara tentang sahabat
Nabi SAW secara umum dan Nabi SAW sendiri. Ketika Nabi membahas ini, ya, adab makan ini, berarti kemungkinan besar makanan itu jatuh ke tanah atau pasir. Tapi Nabi tetap sabdakan ini, bahwa makanan itu kalau terjatuh dan masih mungkin untuk dibersihkan, bersihkan, lalu dimakan. Kalau demikian keadaannya, apalagi dengan kita sekarang ini. Jatuhnya di mana? Karpet masjid. Iftar jama'i jatuhnya di karpet masjid, kan bersih. Jatuhnya di lantai, di keramik, bersih. Bersih. Ya. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan adab makan yang ini. Ya. Kalau dulu saja jatuh ke tanah, ke pasir, Nabi anjurkan mengamalkan ini, maka apalagi di zaman kita sekarang ini yang jatuhnya ke karpet atau ke lantai yang bersih. Sehingga bagi kita akan lebih mudah untuk melaksanakan adab dari Nabi SAW yang ini. Dan ini kata beliau, hafizallah, juga merupakan salah satu bentuk syukur dan penghargaan kita terhadap nikmat makanan. Ya, sama seperti yang tadi. Kenapa menjilati makanan yang menempel di tangan, ya, dan itu tidak boleh merasa jijik, ya. Tidak boleh merasa jijik. Nanti akan disebutkan juga insyaallah ta'ala. Itu termasuk bentuk syukur kita dan penghargaan kita terhadap nikmat makanan. Ya. Kalau kita lihat, ya, barangkali kita merasa mudah untuk meraih makanan dan minuman itu. Dan kita tidak merasa bahwa itu nikmat besar dari Allah. Karena semakin mudah kita mendapatkan makanan dan minuman, maka kita merasa makanan dan minuman itu tidak semakin berharga, kan begitu ya? Ya, pernah ingat dulu ya, untuk menyantap mie ayam misalnya. Waktu kita kecil dulu, mie ayam 1 porsi dibagi orang serumah, kan begitu. Telur 1 butir digoreng, dibagi orang 1 rumah. Yang lebih tua dari saya, lebih sulit lagi insya Allah ya pengalamannya. Tapi sekarang ya, semua orang bisa beli 1 orang 1 porsi mie ayam, bahkan bisa jadi 2 porsi, 3 porsi. Ya, ya bilang ke bapaknya, Pak tambah 1 porsi boleh ya Pak ya? Ya boleh, ambil saja, pesan saja. Jadi rasa-rasanya nikmat itu tidak seberharga dulu. Makanya bisa jadi ketika kita tidak mengamalkan adab ini, itu karena kita merasa nikmat makanan dan minuman itu kita anggap biasa. Padahal di luaran sana banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman yang kita miliki. Benar. Ya, tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman yang kita miliki. Tidak usah jauh-jauh ke Palestina, ke Afrika, ke Suria ya beberapa tahun silam. Tidak usah. Di sekitaran kita masih banyak orang-orang yang tidak bisa menyantap makanan seperti makanan kita. Ya. Makanya beberapa kali saya berikan saya sampaikan kepada jamaah untuk sesekali keluar malam ya, bukan untuk nakal, bukan, untuk melihat ternyata di luaran sana banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita ya, dari masalah tempat tinggal, dari masalah makanan, pakaian. Banyak di luaran sana orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, sehingga harus tidur di emperan toko, di bawah jembatan, di bawah pohon, di taman-taman, ya taman-taman publik ya, yang mungkin bisa jadi rawan dengan kejahatan, ya diusir oleh petugas keamanan, macam-macam. Tidak seperti kita yang bisa tidur nyenyak di rumah masing-masing. Ya, sengontrak bagaimanapun kalau itu ngontrak ya, bayar kan nikmat daripada di luaran sana ya, tidak punya tempat tinggal. Makan, minum kita bisa beli, kita bisa usahakan dengan mudah. Tapi banyak orang-orang yang untuk makan dan minum mereka berpikir bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya. Ya, untuk yang kuat imannya kemudian bisa mengusahakan dengan halal ya, usaha dengan yang halal. Tapi kan sebagian tidak, akhirnya kemudian menempuh cara yang haram dengan kejahatan-kejahatan, copet, jamret, ya, rampok, mencuri dan yang lain-lainnya. Waliyadzubillah. Artinya kita harus menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya makanan dan minuman, dan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang dulu sering kita dengar dari orang tua kita atau mbah-mbah kita saat kita tidak menghabiskan makanan
kemudian dikatakan ayamnya akan mati, habiskan nasinya, kalau tidak ayamnya mati. Ya, nanti kalau tidak nasinya nangis ya. Ternyata sebenarnya bukan nasinya yang nangis. Tapi kalau kita menyadari betapa berharganya nikmat itu, kita sendiri yang nangis ya. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan nasi 3 kali sehari. Tapi ternyata sebagian kita seringkali membuang-buang nasi. Membuang-buang nasi. Ya. Makanya kita harus menghargai nikmat tersebut. Dan syukur ini jamaah itu manfaatnya sangat besar. Ketika kita menempuh adab ini, itu diantaranya adalah tanda kita bersyukur kepada Allah sebagaimana tadi disampaikan oleh penulis. Dan manfaatnya sangat besar kalau kita mau bersyukur kepada Allah. Allah sudah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah menyampaikan, ya, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku. Maka kita harus sering-sering bersyukur kepada Allah. Sudah waktunya adzan. Kita dengarkan adzan dulu, nanti akan kita lanjutkan sebentar insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan. Berikutnya beliau hafizahullah menyampaikan bahwa di antara manfaat menghabiskan makanan yang keempat adalah kita tidak pernah tahu di bagian mana Allah meletakkan keberkahan. Ya. Di antara manfaatnya yang keempat adalah mendapatkan keberkahan, karena kita tidak tahu di bagian mana Allah meletakkan keberkahan pada makanan tersebut. Ya. Makanan itu Allah berikan keberkahan padanya, tapi kita tidak tahu di bagian mana keberkahan itu Allah turunkan, di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya. Barangkali di akhirnya, sehingga ketika kita tidak menghabiskan makanan yang kita santap, ya luput dari kita keberkahan itu. Padahal keberkahan pada makanan itu sangat penting sekali. Karena makanan yang kita santap dan Allah berikan keberkahan padanya, maka itu akan bisa menjadi tenaga bagi kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan dan minum ini jamaah jangan pernah dipahami hanya soal perut ya. Soal kenyang, soal hilang haus, selesai. Nanti kalau ingin ke belakang. Enggak. Tapi seorang muslim harus memahami bahwa makanan dan minuman itu dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Kemudian juga harus diusahakan keberkahannya. Ya, sehingga dari memperoleh makanan itu bagaimana itu pun dibahas dalam agama Islam. Ya, dibahas. Sehingga seorang muslim harus mengkonsumsi yang halal saja. Jangan pernah mengkonsumsi yang haram. Baik yang haram secara zatnya maupun yang haram karena sebab diperolehnya. Ya. Sehingga seorang muslim tidak makan makanan yang haram. Babi, anjing, khamr, ya, bangkai, darah, macam-macam. Meskipun kata orang, wena, nikmat, ya, sedap, ya, kriuk-kriuk, apalagi gurih, ya, asinnya pas atau apa, ya, tidak akan tergiur oleh itu. Karena ini bukan hanya soal perut, ya. Ini soal taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cara memperolehnya juga tidak dengan menipu, mencuri, ya, mengambil hak orang lain, berbuat zalim, tidak. Harus halal. Sehingga dengan itu pun ketika menyantapnya pun diperhatikan adab-adabnya. Sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari makanan itu. Sehingga kemudian akan membuat dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena makanan yang haram atau yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan berdampak buruk bagi konsumennya, ya, bagi orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, ya, dalam sahihnya. Beliau bersabda, innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian mana Allah turunkan keberkahan itu. Ini tentang kita diperintahkan untuk menghabiskan makanan, bahkan sampai yang menempel pada jari-jari kita harus kita habiskan.
Harus kita habiskan karena kita tidak tahu di bagian mana Allah berikan keberkahan pada makanan tersebut. Kemudian ya kalau akan kita bahas tentang bagian akhir dari hadis bab ini tadi ya. Hadis yang ke-6. Tadi apa? Hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sampai dia menjilati jari-jari itu atau ia meminta orang lain untuk menjilati jari-jarinya ya. Kalau yang pertama tidak ada masalah ya. Jari kita pakai sendiri, kita makan sendiri, lalu kita jilati tidak ada masalah. Hanya saja sebagian kita malu. Ya, malu karena menganggap itu membuat orang lain jijik atau takut dicap geragas, serakah. Masa yang nempel di tangan juga dijilati? Wah, jangan. Itu kan komentar orang. Itu komentar orang. Kita tidak sedang mencari komentar baik dari orang. Kita sedang berusaha mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya karena komentar orang kita kemudian mundur, wah, kita akan seringkali mundur dari mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mencoba berjenggot, ya, padahal memang tumbuh jenggotnya, berjenggot, sudah berewok, kemudian dicap atau dikatai sebagai apa? Kambing jantan, lalu mundur, dicukur, ya. Mengangkat celana atau sarung, ya, kemudian dibilang sedang kebanjiran, mundur, diisbalkan lagi. Ya, banyak sekali komentar-komentar miring dari orang-orang yang memang bodoh, ya, tidak tahu syariat secara utuh. Sehingga itu tidak membuat kita mundur dari mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam hal ini adab makan. Nabi perintahkan, ya kita amalkan. Kalau memang kita makannya pakai tangan, kita amalkan adab ini. Tapi kalau makannya pakai sendok, ya tidak perlu kemudian jilati jari tangan. Kan tidak ada yang menempel di jari tangan. Ini untuk bagi kita yang makan dengan tangan. Baik di luar rumah maupun di rumah sama saja. Baik di tempat makan umum, ya, atau di dalam rumah sendiri atau rumah keluarga, jangan malu. Amalkan ini, tidak usah malu. Tidak usah malu dengan pandangan buruk orang lain, padahal ini bukan keburukan. Ini adalah pengamalan terhadap sunnah Nabi SAW. Ya. Jangan sampai kita mundur, ya, dari mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW hanya karena komentar orang yang kurang baik. Lalu yang terakhir, ya, au yul'iqaha, atau dia mintakan kepada orang lain untuk menjilati tangannya. Nah, di sini letak apa ya? Agak kagetnya barangkali, ya. Masa bilang ke teman, tolong dong jilatin tangan saya ini. Ya kan enggak mungkin, ya, enggak mungkin. Ya temannya jangan kebangetan, ya sini, jangan. Ya ini menimbulkan praduga nanti, persangkaan, wah ini apa ini, laki sama laki jilatin tangannya kan, ya enggak bagus juga. Perempuan sama perempuan pun enggak bagus, ya, enggak bagus juga, sama saja. Makanya di sini disebutkan oleh penulis bahwa sunnah ini, meminta orang lain untuk menjilatkan tangannya, itu dapat dilakukan antara suami dan istri. Dapat dilakukan oleh suami dan istri, antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak-anaknya. Ya, ibu-ibu, ya, sebagai ibu rumah tangga punya anak yang kecil-kecil, diajarkan makan dengan tangan, lalu kemudian banyak yang menempel di tangannya, bisa kemudian disampaikan kepada anak, ya selesai makan dijilati begini, dicontohkan. Wah jijik Ustadz, ya jangan. Jadi ibu rumah tangga jangan jijian. Kalau bapak-bapak jijik kayaknya wajar. Ya. Tapi ibu rumah tangga itu dituntut untuk tidak gampang jijian. Ya bisa diajarkan kepada anak-anak. Begini, ya, diambil jarinya kemudian dijilati oleh si ibunya. Ya. Karena ini pendidikan. Ya. Tapi kalau memang jijik ya tidak masalah. Ya tidak masalah. Kemudian dipraktekkan oleh si ibu dengan jari-jari tangan ibunya sendiri. Ya. Sehingga si anak melihat, ya bagaimana caranya, lalu kemudian dipraktekkan oleh si anak. Tidak masalah. Atau antara suami istri, ya. Istri yang makan, ya kemudian diminta suaminya untuk menjilati, atau kebalikan, suami yang makan, istri yang menjilati. Kalau jijik Ustaz, ya dijilati sendiri. Ya karena ini bukan paksaan, ya. Kalau memang suami atau istrinya jijik, ya jangan dipaksa, dijilati sendiri. Ya. Jadi pengamalannya pun fleksibel untuk yang bagian terakhir ini. Ya.
Dan ini disebutkan oleh beliau dan disebutkan oleh ulama yang lain. Dalam kitab Subul Salam ya, milik As-San'ani juga disebutkan begitu. Hanya antara suami atau istri dan anak dengan orang tua. Ya. Jadi bukan kepada temannya atau apalagi kepada orang yang tidak dikenal. Ya. Yang ada nanti orang itu akan muntah-muntah, terus pergi. Kemudian mencap buruk ya kepada orang-orang yang mencoba mengamalkan sunnah. Kata beliau, penulis di sini mengatakan bahwa pengamalan ini ya, menjilati tangan pasangan ya, suami atau istri setelah makan atau antara orang tua dengan anak itu dapat terus menyuburkan benih-benih cinta dan kasih sayang di antara mereka. Monggo dipraktekkan nih. Ya, ini bisa menyuburkan benih-benih cinta suami dan istri atau kasih sayang antara orang tua dengan anak ya. Ini bisa dicoba ya, bisa dicoba. Enggak tahu bapak-bapak jijik enggak? Nih yang sudah nikah jijik enggak? Oh enggak, ya. Bapak-bapak enggak jijik, ibu-ibu alhamdulillah. Nanti bisa dicoba di rumah makan malam. Ya. Lalu kemudian beliau menyampaikan bagian terakhir yaitu perhatian. Bahwa kita tidak perlu mendengarkan suara-suara sumbang yang mengatakan apa itu Islam, kok adabnya aneh sampai menjilat-jilat jari segala, menjijikkan sekali. Kata beliau, jangan sampai pikiran-pikiran semacam itu terbersit dalam benak kita. Ya. Yang jelas ini sunnah Nabi SAW, maka sebagai seorang yang beriman kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Dan hadisnya sahih dari Nabi SAW, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga bagi kita adalah mengamalkan hadis itu sesuai dengan kemampuan kita. Lalu akan kita ambil sedikit faedah dari buku kedua yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamad ya. Hafizahullah. Beliau di sini memberikan judul yang berbeda. Kalau tadi kan judulnya apa namanya? To the point ya. Apa tadi? Adab menjilati, anjuran menjilati jari sesudah makan. Tapi di buku yang kedua ini penulis Syekh siapa tadi Abdul Qadir Syaibah Al-Hamad hafizahullah memberikan judul yang berbeda. Beliau mengatakan peringatan dari sikap berlebih-lebihan. Peringatan dari sikap berlebih-lebihan. Lalu beliau jelaskan di belakang bahwa ya orang yang makan dengan tangannya kemudian tidak menjilati jari-jarinya maka dia adalah orang yang sombong dan bersikap berlebih-lebihan. Sehingga sunnah ini bisa mendidik diri kita untuk bersikap tawadhu ya. Kalau Nabi SAW ya, beliau seorang manusia yang paling mulia ya, secara mutlak dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, yang paling mulia itulah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau pemimpinnya para nabi dan para rasul. Beliau yang Allah puji-puji akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang luhur, yang agung. Tapi beliau mau menjilati jari-jari beliau setelah makan. Dan beliau adalah presiden juga. Ya, pemimpin kaum muslimin secara mutlak pada saat itu. Ya, yang ditakuti oleh semua orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tapi beliau tetap mau menjilati jari-jarinya setelah makan. Ini mendidik kita untuk bersikap tawadhu dan jauh dari kesombongan. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamad. Sehingga kemudian di faedah hadis beliau sebutkan bahwa hadis ini memiliki anjuran untuk selalu bersikap tawadhu, rendah hati. Sehingga dimanapun kita jangan pernah gengsi ya. Kalau memang kita makannya pakai tangan, jangan pernah gengsi. Karena kalau kita gengsi, wah tengok kanan, tengok kiri, oh banyak orang. Beberapa juga liatin saya dari tadi makan. Jilatin enggak ya? Jilatin enggak usah lah. Berarti kita apa? Sombong. Karena kita lebih memilih pandangan orang lain daripada sunnah Nabi SAW. Seharusnya kita lebih mengutamakan sunnah Nabi SAW. Abaikan saja pandangan orang. Abaikan saja penilaian orang. Terserah orang mau menilai apa, yang jelas kita
kita sedang mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebaikan. Lalu ada faedah terakhir dari buku Subulus Salam milik As-San'ani. Kalau makanan itu terjatuh lalu kemudian terkena najis, ya, terkena najis, apakah kemudian juga dibersihkan najisnya lalu kemudian dimakan? Kata beliau, kalau terjatuh lalu kemudian bisa dihilangkan najisnya itu, ya silahkan dihilangkan lalu sisanya kemudian dimakan, ya. Sisanya dimakan. Tapi kalau tidak bisa, maka sebaiknya diberikan kepada hewan, ya, diberikan kepada hewan, ya. Bisa itu kucing atau ayam, bebek, dan jangan sampai dibiarkan sehingga menjadi makanan setan. Ini disebutkan oleh penulis As-San'ani dalam kitab Subulus Salam yang sama-sama syarah Kitabul Jami', ya. Sehingga dalam hal ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberikan konsumsi kepada setan, karena setan ini benar-benar musuh kita, sehingga harus kita boikot, harus kita blokir asupan kepada setan, ya. Dalam hal ini makan dan minum, ya. Sehingga sedemikian detailnya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai makan dengan Bismillah, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, setelah itu makanan-makanannya harus yang halal, yang thayyib, kemudian yang tertinggal di jari-jari tangan atau di alat-alat makan benar-benar dibersihkan, yang terjatuh dan masih bisa dibersihkan untuk disantap lagi, dibersihkan, disantap lagi. Kalau tidak mungkin, maka jangan sampai dibiarkan, tapi diberikan kepada hewan supaya tidak ada kesempatan bagi setan untuk mendapatkan makanan tersebut. Ini saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan ingat bahwa pelajaran adab, akhlak itu adalah pelajaran untuk dipraktikkan, ya, bukan hanya teori. Jadi apa yang sudah kita pelajari dari adab dan akhlak, kita usahakan untuk kita praktekkan semampu kita sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kita cukupkan sekian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.